saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Publik Garuda bangkit dan bersuara lantang. PSSI diguncang badai kepercayaan, nama Iwan Bule dan Ratu Tisha kembali dipanggil. Satu misi menggema di mana-mana, pulangkan Shin Tae-yong. Ini akhir dari kekacauan, atau awal revolusi terbesar sepak bola Indonesia? Dan sebelum ke videonya, jangan lupa like dan subscribe. Semoga dukungan kalian hari ini membuka pintu rezeki yang makin lancar dan berkah. Gelombang kemarahan orang nomor 1 Republik Indonesia ke sepak bola Indonesia kini mencapai titik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pernyataan keras tentang keberanian melawan mafia, sumpah untuk tidak mundur setapak pun, dan klaim membela rakyat menggema di ruang publik sebagai simbol keputusasaan sekaligus perlawanan. Di tengah kekacauan ini, supporter timnas merasa kehilangan harapan dan mencari figur yang dianggap mampu memulihkan martabat Garuda yang terluka. Kontroversi yang melilit PSSI bukan lagi sekadar soal kalah dan menang di lapangan. Ini telah berubah menjadi krisis kepercayaan yang menyentuh akar moral, etika, dan kepemimpinan federasi. Publik melihat adanya jurang yang semakin lebar antara janji reformasi dan realitas yang terjadi, terutama setelah serangkaian keputusan yang dinilai kontraproduktif bagi prestasi timnas. Harapan kembalinya figur lama seperti Iwan Bule dan Ratu Tisha mencuat sebagai simbol nostalgia akan stabilitas. Bagi sebagian besar supporter, era tersebut dikenang sebagai masa ketika arah kebijakan terasa jelas dan komunikasi internal lebih terjaga. Keinginan untuk membawa kembali Shin Tae-yong menjadi manifestasi kerinduan terhadap disiplin, sistem, dan kesinambungan program yang dianggap hilang. Pemecatan Shin Tae-yong pada awal tahun menjadi titik balik emosional. Banyak pihak menilai keputusan itu bukan sekadar pergantian pelatih, melainkan pemutusan paksa dari fondasi yang sedang dibangun. Sejak saat itu, performa timnas di berbagai level usia mengalami penurunan yang konsisten, memicu pertanyaan besar tentang visi jangka panjang PSSI. Kegagalan timnas U22 di SEA Games 2025 menjadi puncak kekecewaan. Status sebagai juara bertahan runtuh di fase grup, meninggalkan rasa malu yang mendalam. Bagi publik, hasil ini bukan kecelakaan semata, melainkan konsekuensi dari kebijakan yang dianggap tergesa dan syarat kepentingan. Sorotan tajam pun mengarah ke strategi dan manajemen tim. Pilihan pemain, waktu persiapan yang minim, serta pendekatan taktik yang monoton menjadi bahan kritik luas. Banyak yang merasa tim bermain tanpa identitas, tanpa rencana cadangan, dan tanpa mental juara yang dulu menjadi ciri khas. Di luar lapangan, isu etika memperparah situasi. Desas-desus konflik internal, saling lempar tanggung jawab, hingga tudingan personal terhadap pemain dan pengurus memperlihatkan federasi yang tidak solid. Publik menilai ini sebagai tanda federasi yang sibuk dengan urusan internal ketimbang fokus pada prestasi. Nama-nama petinggi PSSI terseret dalam pusaran kontroversi. Isu fitnah, dugaan skandal, dan sikap defensif yang berulang kali ditampilkan di ruang publik memperkuat persepsi bahwa federasi sedang sakit. Klarifikasi yang setengah hati justru menambah kecurigaan dan amarah supporter. Di tengah situasi ini, perpecahan internal semakin terasa. Perbedaan target prestasi yang disampaikan ke publik menjadi simbol ketidakselarasan di level tertinggi. Ketika satu pihak bicara realistis dan pihak lain bicara ambisi, pemain dan supporter terjebak di tengah kebingungan. Isu faksi pun mencuat. Ada yang dianggap pro keberlanjutan dengan figur lama, ada pula yang dinilai ingin memutus masa lalu sepenuhnya. Ketegangan ini menciptakan atmosfer tidak sehat, di mana setiap kegagalan dijadikan amunisi untuk saling menyalahkan. Posisi Indra Syafri ikut terseret arus. Sebagai pelatih yang sebelumnya dipuja karena prestasi, kini ia berada di ujung tanduk. Publik terbelah antara memahami keterbatasan persiapan dan menuntut tanggung jawab atas hasil yang mengecewakan. Evaluasi dijanjikan, namun publik menuntut lebih dari sekadar rapat dan pernyataan. Mereka ingin perubahan nyata, transparansi, dan keberanian mengakui kesalahan. Tanpa itu, setiap evaluasi hanya dianggap formalitas kosong. Nama Erick Thohir menjadi pusat badai. Sebagai ketua umum, seluruh arah kebijakan bermuara padanya. Kritik keras menyebut kepemimpinannya gagal menerjemahkan kekuatan manajerial di luar sepak bola ke dalam konteks federasi yang kompleks dan syarat kepentingan. Seruan agar Erick mundur semakin lantang. Bagi kelompok ini, pengunduran diri dianggap satu-satunya jalan untuk meredakan konflik dan membuka lembaran baru. Mereka menilai perubahan kosmetik tidak akan cukup menyelamatkan timnas. Di sisi lain, ada pula yang melihat masalah ini lebih struktural. Mereka menilai siapapun ketuanya, tanpa reformasi menyeluruh dan konsistensi kebijakan, kegagalan akan terus berulang. Namun suara ini tenggelam di tengah emosi publik yang memuncak. Nama Presiden Prabowo Subianto pun diseret sebagai harapan terakhir.
Permohonan agar kepala negara turun tangan mencerminkan betapa rendahnya kepercayaan publik terhadap mekanisme internal PSSI. Ini bukan lagi soal olahraga, melainkan martabat bangsa di mata Asia. Seruan kepada Presiden untuk menyatukan kembali figur-figur lama mencerminkan keputusasaan kolektif. Publik merasa hanya otoritas tertinggi negara yang mampu memaksa rekonsiliasi dan mengakhiri konflik berkepanjangan. Kerinduan terhadap Shin Tae-yong bukan semata soal taktik. Ia dipersonifikasikan sebagai simbol ketegasan, disiplin, dan kejujuran. Sosok yang dianggap bekerja tanpa banyak drama dan fokus pada proses jangka panjang. Dalam narasi publik, kegagalan saat ini selalu dibandingkan dengan era tersebut. Setiap kekalahan menjadi pembenaran bahwa keputusan memutus kerjasama dulu adalah kesalahan fatal. Media sosial berubah menjadi arena pertempuran opini. Tagar, potongan video, dan narasi emosional berseliweran, mempercepat eskalasi konflik. Di ruang ini, batas antara kritik dan kemarahan seringkali kabur. PSSI tampak kesulitan mengendalikan arus opini. Pernyataan resmi sering terlambat dan tidak menjawab inti persoalan. Akibatnya, spekulasi berkembang liar tanpa penyeimbang yang kuat. Kondisi ini berdampak langsung pada pemain. Mereka bermain di bawah tekanan luar biasa, membawa beban konflik yang bukan mereka ciptakan. Mental bertanding pun tergerus oleh hiruk-pikuk di luar lapangan. Kepercayaan sponsor dan mitra juga dipertaruhkan. Sepak bola modern tak bisa lepas dari citra dan stabilitas. Krisis berkepanjangan berpotensi merusak ekosistem yang lebih luas. Publik mulai mempertanyakan makna reformasi yang selama ini digaungkan. Apakah reformasi hanya pergantian figur, atau perubahan sistem yang menyentuh akar masalah? Tanpa jawaban jelas, kata reformasi terasa hampa. Kegagalan di SEA Games 2025 mungkin akan dikenang sebagai titik balik. Entah sebagai awal kejatuhan lebih dalam, atau sebagai momen sadar untuk berbenah secara serius. Semua pihak kini menunggu langkah berikutnya. Apakah akan ada perombakan besar, rekonsiliasi internal, atau justru konflik yang semakin terbuka? Setiap keputusan akan menentukan arah sepak bola Indonesia dalam waktu lama. Yang pasti, kesabaran publik telah menipis. Mereka tidak lagi puas dengan janji dan retorika. Yang diinginkan sederhana namun berat, prestasi yang lahir dari tata kelola yang bersih dan konsisten. Sepak bola Indonesia berada di persimpangan sejarah. Jalan mana yang akan dipilih masih menjadi tanda tanya besar. Namun satu hal jelas, publik tidak akan diam dan terus menuntut perubahan yang nyata.